Halo kawan, jumpa lagi pada sesi kali ini saya akan membahas kembali produk dari Dolis dengan tipe BD637. Produk ini adalah jenis yang memakai baterai ya, atau cordless ya. Oke, di depan layar monitor kawan bisa lihat biasa packing Dolis ini. Ciri khasnya dia kayak gini ya, dusnya dengan garansi 2 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kawan tinggal baca aja nanti syarat dan ketentuannya. Oke kawan, ketika kawan membeli unit ini, kawan akan mendapatkan yang seperti ini. Cakep ya kawan ya, seperti ini tuh ya. Ketika unit ini kita buka nih kawan, seperti ini. Wis, cakep ya. Kawan akan disambut dengan namanya manual books, kartu garansi lembaran kedua. Ini seperti ini syarat dan ketentuannya. Pause aja videonya jika kawan ingin mengetahui lebih jelas. Lembaran pertama dikirim seketika kawan mendapatkan atau membelikan unit ini. Oke, seperti ini ya kartu garansinya. Yang ingin saya tunjukkan di sini, kawan bisa lihat nih kawan. Ingat aja ya nomornya. Ya jelas ya. Ini ingetin 35 buntutnya ya. Ini ingin saya tunjukkan bahwa nomor ini dan nomor ini adalah sinkron ya kawan ya, sama. Jadi ini menandakan kontrol kualitinya yang sangat baik. Oke, mengenai kartu garansi kita tinggalkan. Ketika kawan membeli unit ini, kawan bisa kawan perhatikan, saya putar perlahan-lahan untuk kawan lihat. Ini beda sama yang lain ya. Dilihat dari samping, bodinya juga jauh lebih ramping, dan juga dia punya kontur atau gridnya itu baik ya, seperti ini unitnya. Ini menandakan dia brushless motor. Nanti akan saya jelaskan kelebihannya apa. Sekarang kawan lihat dulu body build-nya. Bisa kawan lihat di bawah ini ada indikator baterai ya. Oke, ini seperti ini. Oke, udah dilihat ya, body build-nya sangat baik ya kawan ya. Akan kita bahas mengenai speknya. Spek BD637 ini boleh dikatakan yang terbaik di kelasnya kawan. Kenapa dikatakan terbaik di kelasnya? Sebab satu, kalian bisa lihat sendiri, ini brushless motor. Brushless motor mempunyai beberapa kelebihan ya kawan ya. Bisa kawan lihat di sini ya, motornya lebih ramping. Jadi sehingga untuk pencapaian maksimalnya pun lebih baik ya. Keunggulan dari brushless motor adalah dia ini jadi mudah dalam perawatan ya, atau dalam Inggrisnya low maintenance. Oke. Yang kedua, dia sangat rendah soal gesekan. Jadi dia rendah friksi ya, atau tingkat gesekannya sangat rendah ya. Juga akan menimbulkan apa? Yaitu suaranya lebih senyap atau nggak noisy ya. Lalu yang paling penting, yang kalau kita beli unit ini yang paling pentingnya apa? Konsumsi energinya sangat banget rendah kawan, karena dia unit ini sudah
dilengkapi semacam modul kontrol ya kawan ya, jadi dia bisa menghemat energi dari si baterai ini, jadi lebih hemat. Soal efisiensi tidak usah ragu lagi, memang jenis ini, brushless motor ini sangat tangguh ya. Oke, kita akan bahas mengenai baterainya. Baterai ini kawan jenis lithium ya, jadi dia 20 volt. Oke, ini saya tinggalin dulu ya, karena ini masih menyangkut soal baterai ya. Kita kembali ke unit. Unit ini kalau kawan pakai ini kawan, ini sangat bisa diandalkan di berbagai kerjaan. Sebab kawan lihat sendiri, ini saya putar perlahan-lahan, ini enteng, beratnya aja tidak mencapai lebih dari 1,5, lebih tepatnya 1,2 untuk bor semacam ini ya. Dan juga voltnya 20 volt ini nih kawan, bisa pakai sepuasnya kawan ya. Nah, untuk speknya yang motor ini, dia ada dua nih, bisa dilihat. Ini ada satu, ada dua, dia jadi bisa pilih ya di sini. Untuk yang pertama, kawan bisa main dari 0 sampai 500 rpm. Lalu untuk yang kedua, pilihan kedua, selektor kedua, bisa main 0 sampai 1800 ya. Ini jadi bagus bener nih kawan. Nah, yang menarik dari unit ini adalah dia mempunyai maksimum torsi sampai 42 Nm ya. Jadi ini bukan barang kaleng-kalengan. Oke, kita lanjut. Untuk speknya ini sendiri, kapasitas terbesarnya ini 10 mili. 10 mili ini dengan gaya kunci yang mudah ya. Jadi kawan tidak usah pakai namanya pengunci yang manual lagi. Kalau bahasa Inggrisnya ini keyless. Oke, bukan kere. Lanjut. Untuk torsi bisa disetting 21 plus 1 ya. Oke ya, untuk pembahasan yang ininya ya, maksudnya begini loh kawan, 21 plus 1 maksudnya bagaimana? Kawan bacanya gini nih, ini kawan bisa lihat, ini dia buat drill tuh ya. Nah, 21 di mananya nih? Tuh, 21 ya. Yang tadi saya aja jelaskan ya kawan ya, 21 plus 1 itu apa. Ini ada pilihan 1, ini 1. Nah, maksudnya ini buat drill nih kawan, yang sering kita pakai ini ya. Nah, torsinya kawan bisa select sampai, wah ini masih saya putar dulu sebentar, sampai 21 seperti ini nih ya. Cukup jelas ya. Oke, untuk pembahasan yang unitnya seperti ini ya. Ketika kawan beli unit ini, kawan ini akan dapat dua baterai. Satu ini 20 volt ya, ini di mesin satu, dan buat cadangan satu. Lalu kita bahas mengenai alat casnya. Ini seperti ini ya. Alat casnya ini kawan bisa lihat, gampang ya caranya ya. Ini cuma di slot gini doang, selesai. Perlu diperhatikan bahwa ketika
menggunakan alat cas ini ya kawan ya. Ini kawan di sini harus diperhatikan. Jadi di sini lampunya akan menandakan ketika sedang bekerja atau menunjukkan indikator si baterai sendiri. Untuk kawan ketahui ya, di sini ada beberapa lambang ya kawan ya. Kalau hijau ini artinya sudah penuh. Ya. Kalau misal kawan di sini ada dia kedap-kedip ya, berarti dia dalam sesi pengecasan. Kalau misalnya dia merah ya, berarti dia baterainya bermasalah. Kalau ada lambang seperti ini, berarti baterainya sedang kepanasan. Paham ya sejauh itu ya? Oke, kita lanjut. Ketika kawan memakai baterai ini ya, ini tinggal didorong seperti ini aja, mudah ya. Jadi ini posisinya yang di atas ini seperti ini. Ini dicas ke listrik 220 volt maksud saya ya. Alat cas ini juga makan listriknya nggak tinggi kawan. Kawan hanya memerlukan dalam ukuran watt mencapai 40 watt aja ya. Untuk berat alat casnya sendiri itu sekitar 400 gram lah, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk dia punya voltasenya, alat cas ini bisa main di 100 sampai 240 volt maksud saya ya. Jadi yang bisa masuk ke baterai rata-rata 2 ampere ya. Jadi batas pengisian full yang disarankan adalah sampai 80 menit di baterai dalam keadaan sehat seharusnya sudah penuh ya. Jadi ada dua nih kawan ya, ada dua, ini dan ini ya. Jadi untuk mengecas ini cukup sekitar 80 menit aja ya, jangan kelamaan, akan merusak sel-sel si baterai ini. Oke, kembali ke unit ini sendiri kawan ya. Unit ini sendiri sudah diuji ya kawan ya. Dari pihak sananya mereka bisa mengklaim bahwa ini yang teramping di kelasnya. Memang kalau secara berat ini sangat memadai kawan. Jadi tangan tidak mudah lelah dan tidak mudah capek ya. Seperti ini penampakannya. Jadi kawan gak usah ragu untuk membeli unit ini ya kawan ya. Kawan mau dengarkan suaranya nih kawan. Ini dari sini selektor yang pertama ini. Di sini dia ada lampu LED ya. Kalau ini nggak usah disebutkan lah kawan, udah tahu ya. Ini pemicunya seperti ini. Ini putaran kiri kanan nih. Sederhana. Cuma yang diunggulkan dalam teknologi ini adalah yang tadi saya bilang nih kawan. Dia ini brushless. Oke, saya kira sekian untuk pembahasan video kali ini kawan. Ketika kawan terbantu akan informasi ini, silakan kawan like and share. Jika tidak, next aja. Sampai jumpa di video berikutnya, and tetap jaga kesehatan. Ciao.